Hai, ketemu lagi dengan saya Imarti Handono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kita masih ada dalam series tentang Law and Numbers. Kalau di seri sebelumnya, saya membahas kenapa mahasiswa hukum harus tahu akuntansi dan di mata kuliah apa sih biasanya mahasiswa hukum harus melakukan penghitungan-penghitungan dan menemukan angka-angka. Di video kali ini saya akan lebih spesifik membahas tentang hukum korporasi, karena di hukum korporasi biasanya angka-angka itu juga banyak muncul. Di mana saja munculnya angka-angka itu? Yuk kita ikutin. Setidaknya ada 4 topik di hukum korporasi di mana mahasiswa Fakultas Hukum akan menemukan penghitungan-penghitungan dan angka-angka. Yang pertama berkaitan dengan permodalan, yang kedua berkaitan dengan aksi dari perusahaan untuk meningkatkan permodalannya, yang ketiga berkaitan dengan merger, akuisisi, konsolidasi, dan yang keempat berkaitan dengan kepailitan. Satu-satu ya. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan permodalan atau saham biasanya korporasi. Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di perkuliahan biasanya akan menemukan atau harus menghitung berapa sih jumlah modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Dari modal disetor itu terbagi dalam berapa lembar saham dan setiap lembar sahamnya punya nominal berapa. Nah, itu semua berkaitan dengan angka-angka. Lebih jauh lagi juga Anda harus memperhatikan misalnya dari modal yang disetor itu ada berapa jenis saham yang dikeluarkan, karena korporasi biasanya bisa dapat juga mengklasifikasi jenis-jenis sahamnya dalam jumlah yang berbeda dan masing-masing jenis saham itu bisa memiliki nominal yang berbeda juga. Selain itu, Anda juga kadang menemukan kondisi di mana korporasi harus melakukan split nominal saham. Berapa sih angka nominal saham setelah di-split dan sebelum di-split? Itu semua melibatkan penghitungan-penghitungan dan tentu saja kita harus teliti dalam melakukan penghitungannya. Kalau tidak, maka bisa jadi masalah di belakang kemudian hari. Yang kedua berkaitan dengan penambahan modal perusahaan atau modal perseroan itu sendiri. Ada banyak cara bagaimana korporasi dapat meningkatkan permodalannya. Di antaranya adalah yang pertama dengan melakukan pinjaman atau kredit atau loan dalam bahasa Inggrisnya. Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum mungkin akan diajarkan dalam kelas kontrak-kontrak pinjaman kredit atau kontrak-kontrak hutang piutang yang dimana korporasi sebagai krediturnya. Oleh karena itu Anda harus menghitung berapa jumlah pinjamannya, juga aset-aset apa saja yang dijaminkan. Cara kedua yang dimungkinkan bagi korporasi untuk meningkatkan permodalannya adalah dengan go public di bursa saham. Kalau cara ini yang diambil, maka korporasi akan meningkatkan jumlah modal dasarnya atau mengeluarkan modal ditempatkan bila memungkinkan. Dari peningkatan modal dasar itu, maka jumlah saham yang dikeluarkan akan bertambah lebih besar. Itu juga memerlukan penghitungan yang khusus, karena dengan melempar saham atau menjual saham di bursa, Anda harus teliti berapa jumlah saham yang dijual ke bursa dan berapa jumlah saham yang tetap tinggal atau menjadi hak preference bagi pemegang saham terdahulu untuk mendapatkan hak untuk membeli terlebih dahulu. Hitung-hitungan untuk go public tentu rumit, tidak sederhana, tapi bukan berarti tidak bisa dilatih waktu Anda masih mahasiswa. Kondisi ketiga di mana korporasi melakukan aksinya atau kegiatan usahanya dan memerlukan penghitungan angka-angka yang teliti, yaitu ketika korporasi memutuskan untuk merger atau penggabungan, korporasi memutuskan untuk akuisisi atau pengambil alihan, atau korporasi memutuskan untuk konsolidasi atau peleburan. Di merger misalnya, bila satu korporasi itu setuju untuk bergabung dengan korporasi lainnya, maka akan terjadi perubahan. Tentu berapa permodalannya, modal dasarnya ditempatkan dan disetor, jumlah sahamnya, nominal sahamnya juga akan berubah. Begitu juga dengan akuisisi, berapa nilai akuisisinya itu harus dihitung tentu dengan berapa nilai aset dari korporasi itu yang akan diakuisisi, dan nilai korporasi yang akan diakuisisi itu tentu akan dikonversi menjadi saham. Konversinya menjadi saham memerlukan penghitungan-penghitungan. Sama juga dengan peleburan, di mana dua korporasi setuju untuk melebur dan menghasilkan satu korporasi baru dengan nama baru. Peleburan ini tentu akan mengubah tidak hanya struktur permodalan, tapi juga nilai dari nominal saham, nilai dari aset dari kedua perusahaan yang melebur jadi satu tentu akan berubah.
Nah, semua itu seorang lawyer atau seorang ahli hukum perlu juga untuk terlibat dan memastikan perhitungan-perhitungannya telah sesuai, telah benar dilakukan. Keadaan keempat yang sering terjadi pada korporasi dan memerlukan penghitungan melibatkan angka-angka adalah kepailitan, di mana korporasi berada dalam kondisi insolven atau tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada debitur yang meminjamkan uang atau memiliki tagihan kepada korporasi. Oleh karena itu, seorang mahasiswa Fakultas Hukum juga harus mempunyai keahlian atau pengetahuan mengenai bagaimana menghitung jumlah aset, jumlah tagihan-tagihan, dan memastikan kalau dalam keadaan PKPU atau penundaan pembayaran hutang dikabulkan oleh pengadilan, memastikan bahwa urut-urutan pihak yang harus dibayarkan lebih dahulu itu benar, dengan tidak hanya urutan yang benar tapi juga dengan jumlah atau nominal yang benar. Selain itu, tentu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Anda juga harus memastikan berapa sih nilai budel pailit, dan biasanya kurator itu tidak hanya satu. Kalau angka budel pailitnya besar, biasanya dibagi-bagi menjadi beberapa kurator, dan oleh karena itu nilai totalnya harus ada. Itu tadi 4 keadaan di mana yang melibatkan korporasi. Kalau Anda sebagai mahasiswa hukum yang belajar hukum korporasi harus tahu 4 hal itu, karena berkaitan dengan angka-angka dan hitung-hitungan yang harus detail dan teliti. Selanjutnya saya akan membahas tentang investasi, karena di investasi juga melibatkan angka-angka yang harus Anda perhatikan. Baik, kita ketemu di video berikutnya.